Sejak awal dilantik jadi wakil presiden, Gibran sudah dikasih amanah yang nggak main-main sama Presiden Prabowo. Bukan sekedar duduk manis di kursi empuk istana, tapi dituntut buat turun ke daerah-daerah, merasakan langsung denyut nadi rakyat. Dan salah satu fokus besar yang selalu disebut Prabowo adalah Papua. Makanya, nggak heran kalau Gibran akhirnya dijadwalkan berangkat ke Merauke, Papua Selatan, tanggal 16 sampai 17 September 2025. Kenapa Papua? Jawabannya sederhana tapi dalam. Papua itu bagian Indonesia yang kaya raya, tapi seringkali terasa jauh dari pusat. Banyak potensi alam luar biasa, tapi juga masih banyak masalah sehari-hari yang belum beres. Dari harga kebutuhan pokok yang mahal, akses kesehatan yang terbatas, sampai anak-anak sekolah yang butuh dukungan lebih. Jadi, wajar kalau Prabowo bilang, Papua jangan ditinggal, justru harus jadi perhatian. Buat Gibran, ini jelas tantangan besar. Dia datang bukan cuma bawa nama dirinya sendiri, tapi juga mandat langsung dari presiden. Bisa dibilang, setiap langkah yang bakal dia ambil di Merauke nanti adalah cerminan dari keseriusan pemerintah pusat dalam membangun Papua. Jadi, kalau kunjungan ini sukses, artinya rakyat Papua bisa yakin kalau harapan baru itu bukan cuma slogan. Ada semacam getaran emosional juga kalau bicara soal Papua. Kita semua masih ingat gimana Jokowi dulu rajin banget datang, bahkan sampai dianggap presiden yang paling sering injak tanah Papua. Jokowi nggak cuma datang, tapi bener-bener ninggalin jejak pembangunan yang nyata. Dan sekarang, Gibran seolah diminta melanjutkan tradisi itu. Hadir, melihat dengan mata kepala sendiri, dan memberi bukti nyata. Tentu saja buat rakyat Papua, kehadiran pemimpin itu penting banget. Mereka sudah terlalu sering merasa jauh dari pusat kekuasaan. Jadi ketika ada kabar Gibran bakal datang, apalagi sebagai wapres muda yang baru, ada rasa penasaran bercampur harapan. Mereka pengen tahu, apakah Gibran beneran mau mendengar atau sekedar mampir formalitas. Gibran sendiri dikenal punya gaya yang gak kaku. Dia terbiasa belusukan, ngobrol apa adanya, bahkan kadang pakai bahasa yang deket sama anak muda. Itu bisa jadi nilai plus waktu dia ketemu langsung dengan masyarakat Papua nanti. Bayangin aja, kalau dia nongkrong sebentar sama pedagang di pasar atau ngobrol santai sama anak sekolah, pasti suasananya lebih cair. Prabowo paham betul kalau Gibran harus dapat pengalaman langsung dari lapangan. Karena cuma dengan melihat sendiri kondisi rakyat, seorang pemimpin bisa ambil keputusan yang tepat. Dari situlah kenapa agenda ke Papua, khususnya Merauke, jadi prioritas di bulan September ini. Istana pengen nunjukin kalau mereka serius, bukan cuma lewat kata-kata. Selain itu, kunjungan ini juga jadi semacam ujian buat Gibran. Ujian apakah dia mampu meyakinkan rakyat bahwa generasi baru kepemimpinan nasional ini punya kepedulian yang sama, bahkan lebih besar untuk membangun wilayah paling timur Indonesia. Kalau Gibran berhasil bikin warga Papua merasa dihargai, itu bakal jadi modal besar untuk langkah-langkah berikutnya. Tanggal kunjungan yang sudah ditetapkan bikin persiapan di Merauke makin sibuk. Dari pemerintah daerah, aparat keamanan, sampai masyarakat adat, semua udah gerak bareng buat nyambut kedatangan Wapres. Ada rasa bangga karena mereka bakal kedatangan tamu istimewa, tapi juga ada harapan besar yang menempel. Semoga kunjungan 2 hari itu bisa bawa perubahan nyata. Dan di balik semua agenda resmi, ada pesan yang lebih dalam. Kehadiran Gibran di Merauke bukan cuma sekedar perjalanan dinas, tapi simbol bahwa Papua nggak pernah dilupakan. Kalau Jokowi dulu berhasil bikin rakyat Papua merasa dekat dengan istana, sekarang giliran Gibran membuktikan kalau warisan itu bisa diteruskan. Papua bukan cuma bagian dari peta Indonesia, tapi juga bagian dari hati pemimpinnya. Kalau ngomongin Papua, banyak orang langsung kepikiran pegunungan tinggi, laut biru, atau tambang emas yang nggak ada habisnya. Tapi kali ini fokus pemerintah justru ke Papua Selatan, tepatnya Merauke. Kenapa? Karena Merauke punya sesuatu yang jarang dimiliki daerah lain, tanah super subur yang bisa jadi lumbung pangan Indonesia. Dari dulu, Merauke sudah digadang-gadang jadi lumbung beras nasional, tapi sayangnya banyak program berhenti di tengah jalan.
Nah, kedatangan Gibran bisa jadi angin segar buat nyalain lagi mimpi besar itu. Merauke bukan cuma soal padi atau tebu. Di sini ada potensi peternakan, perikanan, bahkan energi terbarukan yang luar biasa. Bayangin aja, kalau semua itu digarap serius, Papua Selatan bisa jadi pusat ekonomi baru, bukan cuma buat wilayah timur, tapi buat seluruh Indonesia. Dan kehadiran Gibran di tengah-tengah masyarakat bisa jadi trigger buat nyadarin semua pihak, potensi ini jangan lagi dibiarkan tidur. Yang bikin menarik, Gibran dicatwalkan nggak cuma ketemu pejabat aja, tapi juga masuk ke pasar tradisional, sekolah, bahkan kampung-kampung. Itu penting banget, karena Papua Selatan butuh pemimpin yang ngerti denyut warganya. Pasar Wamanggu misalnya, di sana bukan cuma tempat jual beli, tapi pusat interaksi sosial. Kalau Gibran datang dan ngobrol langsung sama pedagang, itu bakal jadi momen berharga yang bikin warga merasa dekat sama pemerintah pusat. Papua Selatan juga lagi giat membangun kawasan inti pusat pemerintahan, KIPP, di Salor. Ini proyek besar yang bakal bikin Merauke lebih hidup. Nggak cuma kota kecil di ujung timur, tapi bisa jadi pusat aktivitas politik dan ekonomi provinsi. Makanya, kehadiran Gibran untuk meninjau langsung progres pembangunan itu penting, biar pemerintah pusat tahu sejauh mana kesiapan daerah. Tapi, jangan salah, di balik semua potensi itu, ada juga realitas sehari-hari yang masih keras. Masih ada anak-anak sekolah yang harus jalan jauh buat belajar, ada masyarakat yang kesulitan akses kesehatan, dan harga kebutuhan pokok yang sering bikin dompet jebol. Disinilah esensi kunjungan Gibran. Bukan cuma lihat apa yang sudah bagus, tapi juga merasakan sendiri apa yang masih kurang. Bagi rakyat Papua Selatan, kedatangan seorang wapres bukan cuma seremoni. Itu simbol bahwa mereka dilihat, dihargai, dan dianggap penting. Bayangin aja, kalau biasanya yang mampir ke pasar adalah pejabat daerah, sekarang gantian wapres yang menongol. Ada rasa bangga, tapi juga ada harapan. Semoga kehadiran itu bukan sekedar singgah, melainkan langkah awal perubahan nyata. Yang bikin semua ini lebih emosional, Papua Selatan sebenarnya udah lama menunggu. Warga merasa mereka punya hak yang sama untuk maju, untuk merasakan infrastruktur bagus, sekolah layak, dan kesehatan yang terjangkau. Selama ini, mereka kadang merasa jadi penonton dari jauh, sementara pembangunan di Jawa melesat kencang. Jadi, kedatangan Gibran di bulan September nanti seolah jadi jawaban dari kerinduan panjang itu. Dan kita nggak bisa lupa, posisi Papua Selatan itu strategis banget. Merauke adalah pintu gerbang Indonesia di timur, berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Artinya, membangun Merauke bukan cuma soal ekonomi lokal, tapi juga soal harga diri bangsa. Kalau Merauke maju, dunia akan lihat kalau Indonesia serius menjaga dan membangun wilayah paling ujungnya. Dari sisi sosial budaya, Papua Selatan punya kekayaan luar biasa. Ada suku-suku dengan tradisi khas, ada kearifan lokal yang terjaga, dan semua itu butuh dihargai. Kehadiran Gibran bisa jadi ajang buat menunjukkan bahwa pembangunan bukan berarti menghapus budaya, tapi justru memperkuat identitas lokal dengan dukungan modernitas. Ini penting banget, biar rakyat nggak merasa pembangunan hanya soal beton dan jalan, tapi juga soal manusia dan identitasnya. Jadi, jelas, Papua Selatan memang layak jadi sorotan, bukan sekedar karena potensi ekonominya, tapi juga karena rakyatnya yang sudah lama menunggu. Kedatangan Gibran nanti bisa jadi titik balik kalau memang benar-benar dibarengi dengan aksi nyata. Papua Selatan nggak cuma pingin dilihat di peta, tapi juga pingin berdiri sejajar dengan daerah lain sebagai bagian penting dari masa depan Indonesia. Salah satu hal paling ditunggu dari kunjungan Gibran ke Merauke adalah gaya belusukan yang khas. Agenda resmi boleh banyak, tapi yang bikin rakyat terkesan justru momen sederhana ketika pemimpin hadir di tengah kehidupan sehari-hari. Itulah kenapa jadwal Gibran memasukkan kunjungan ke sekolah, pasar, rumah sakit, bahkan kampung, biar dia bisa melihat langsung denyut kehidupan masyarakat Papua Selatan. Bayangin aja, seorang wapres mampir ke SD untuk ngecek program makan bergizi gratis. Bagi anak-anak sekolah, itu bisa jadi pengalaman yang mereka ingat seumur hidup. Mereka bukan cuma makan lebih sehat, tapi juga merasa diperhatikan langsung oleh negara. Kehadiran Gibran di ruang kelas sederhana bisa bikin senyum mereka makin lebar, dan itu lebih mahal dari sekadar pidato panjang di podium. Di sisi lain, pasar tradisional juga nggak kalah penting. Pasar Wamanggu yang jadi pusat perdagangan Merauke seringkali jadi cermin nyata kondisi ekonomi rakyat kecil. Harga bahan pokok, keramaian transaksi, sampai obrolan ringan pedagang, semua menunjukkan kondisi sebenarnya. Kalau Gibran berani turun langsung, dengar keluhan ibu-ibu soal harga sembako atau soal ongkos transportasi,
itu bakal nunjukin empati yang jarang dimiliki pejabat tinggi. Kunjungan ke puskesmas dan rumah sakit pun nggak bisa dianggap sepele. Di Papua, akses kesehatan seringkali jadi masalah serius. Masih ada warga yang harus menempuh perjalanan jauh cuma buat dapat layanan medis. Dengan hadirnya Gibran di RSUD Merauke, harapannya bukan cuma sekedar lihat gedung, tapi juga ngobrol sama pasien, tenaga medis, dan mendengar langsung kendala mereka. Dari situ, keputusan strategis bisa lahir dengan dasar pengalaman nyata. Dan yang menarik, ada agenda ke kampung di Tanah Miring, tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Di sana, Gibran bakal bisa melihat bagaimana kehidupan warga asli Papua berjalan, dari cara mereka bertani, berburu, sampai menjaga adat dan budaya. Momen itu penting karena pemimpin bukan cuma harus paham data di kertas, tapi juga rasa dan cerita yang hidup di masyarakat. Gaya kepemimpinan yang mau masuk ke ruang-ruang sederhana ini mengingatkan banyak orang pada cara Jokowi dulu. Bedanya, kali ini dilakukan oleh wapres muda yang mungkin punya energi lebih dengan cara komunikasi yang lebih dekat ke generasi milenial dan Gen Z. Perpaduan itu bisa bikin rakyat merasa bukan hanya diperhatikan, tapi juga diajak ikut dalam perjalanan pembangunan. Kehidupan sehari-hari masyarakat Papua itu penuh cerita. Ada ibu-ibu yang bangun subuh buat jualan di pasar. Ada bapak yang kerja di kebun sampai sore. Ada anak-anak yang bercita-cita tinggi meski fasilitas sekolah terbatas. Kalau Gibran bisa menyalami mereka satu persatu, itu bukan cuma simbolis, tapi jadi jembatan emosional antara pemerintah pusat dan rakyatnya. Empati semacam ini penting banget, karena di Papua seringkali mereka merasa jauh dari pusat kekuasaan. Ketika seorang wapres datang dan mau mendengar tanpa sekat, itu langsung bikin hati mereka hangat. Mereka merasa suaranya nggak hilang di udara, tapi benar-benar sampai ke telinga pemimpin. Dan jangan salah, dari obrolan-obrolan kecil itu justru bisa muncul solusi besar. Dari keluhan pedagang soal biaya logistik, bisa lahir kebijakan transportasi yang lebih adil. Dari cerita tenaga medis soal kurangnya obat, bisa muncul program distribusi kesehatan yang lebih merata. Jadi, kunjungan ini bukan sekadar jalan-jalan, tapi bisa jadi pintu masuk perubahan nyata. Akhirnya, menyentuh kehidupan sehari-hari itu bukan cuma soal hadir secara fisik, tapi hadir dengan hati. Kalau Gibran bisa nunjukin itu di Merauke, rakyat Papua Selatan bakal percaya kalau mereka punya wakil di istana yang benar-benar peduli. Dan dari sanalah, kepercayaan itu bisa tumbuh, lalu berubah jadi kekuatan untuk membangun bersama. Ngomongin Papua, nggak bisa lepas dari nama Jokowi. Buat sebagian besar masyarakat di bumi cendrawasih, Jokowi bukan cuma presiden, tapi juga sosok yang benar-benar hadir di tengah mereka. Bayangin aja, beliau sampai belasan kali datang ke Papua selama 2 periode, lebih sering dibanding presiden-presiden sebelumnya. Itu bikin orang Papua merasa istana nggak sejauh yang mereka bayangkan. Yang bikin berkesan, Jokowi nggak cuma datang buat gunting pita atau pidato resmi. Ia datang dengan sepeda motor, naik helikopter kecil, bahkan kadang jalan kaki ke kampung-kampung. Momen-momen itu jadi cerita yang nggak bakal dilupain warga. Mereka merasa, oh, ternyata presiden kita mau capek-capek juga demi ketemu kita. Itu nilai emosional yang nggak bisa diganti sama proyek besar sekalipun. Pembangunan nyata juga jadi bukti. Jalan Trans Papua misalnya, jadi salah satu warisan Jokowi yang bikin transportasi jauh lebih mudah. Dulu, untuk menempuh perjalanan antar kota bisa berhari-hari lewat jalur darat, sekarang sudah mulai terhubung. Belum lagi jembatan Yutefa yang ikonik di Jayapura. Bandara-bandara baru dan pasar modern yang bikin ekonomi lokal lebih hidup. Bagi warga Papua, proyek-proyek itu bukan sekedar infrastruktur, tapi simbol perhatian. Mereka bisa bilang, akhirnya kami merasakan pembangunan juga. Itulah yang bikin Jokowi punya tempat khusus di hati banyak orang Papua. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri kalau janji itu nggak hanya berhenti di ucapan. Kesan itu nggak cuma soal fisik, tapi juga soal pendekatan. Jokowi sering banget ngobrol dengan gaya sederhana, tanpa jarak. Kadang pakai bahasa yang gampang dipahami, kadang duduk lesehan bareng warga. Hal-hal kecil kayak gitu yang bikin rakyat merasa dekat. Mereka nggak lihat presiden sebagai sosok yang jauh dan kaku, tapi sebagai bapak yang mau dengerin anak-anaknya. Nah, sekarang ketika Gibran datang ke Papua sebagai wapres, semua orang pasti langsung ingat gaya Jokowi itu. Ada semacam ekspektasi. Bisakah Gibran meniru atau bahkan melampaui kedekatan itu? Bukan berarti harus sama persis, tapi intinya tetap hadir dengan hati, bukan sekedar hadir dengan protokol. Papua itu punya kerinduan yang unik. Mereka nggak minta banyak, kadang hanya ingin pemimpin muncul, mendengar keluhan dan memberi solusi nyata.
Itulah kenapa kehadiran Jokowi dulu dianggap sebagai bukti cinta negara. Dan kini, Gibran punya kesempatan emas untuk melanjutkan warisan itu. Kalau dia berhasil, maka rakyat Papua akan merasa konsistensi negara masih ada. Beda generasi, tentu beda gaya. Jokowi dengan cara khasnya, Gibran dengan energi mudanya. Justru perbedaan itu bisa jadi kekuatan. Bayangkan seorang wapres muda yang datang dengan semangat segar, ketemu rakyat Papua yang penuh harapan. Itu bisa jadi kombinasi yang bikin banyak orang optimis. Memori Jokowi di Papua bisa jadi pijakan kuat. Kalau dulu rakyat percaya karena melihat bukti nyata, sekarang waktunya Gibran nunjukin kalau era baru ini juga bisa kasih bukti yang sama, bahkan lebih. Bukan cuma pembangunan fisik, tapi juga keberpihakan pada kesejahteraan rakyat sehari-hari. Dan yang terpenting, kehadiran Gibran nanti akan menjawab kerinduan. Kerinduan akan pemimpin yang gak cuma datang pas ada masalah, tapi rutin hadir, mendengar, dan memberi solusi. Papua ingin merasa dianggap bagian penting dari republik ini. Dan kalau Gibran bisa melanjutkan jejak Jokowi dengan caranya sendiri, itu akan jadi cerita baru yang lebih indah buat rakyat di timur Indonesia. Setiap pergantian pemimpin selalu melahirkan harapan baru. Di era Prabowo Gibran ini, ekspektasi itu semakin tinggi, apalagi buat Papua. Warga di timur Indonesia ini udah terbiasa menaruh harapan besar sejak era Jokowi. Dan sekarang mereka pengen lihat apakah duet baru ini bisa bawa sesuatu yang lebih segar. Gibran jadi simbol regenerasi, sementara Prabowo jadi figur yang tegas dan berpengalaman. Kombinasi keduanya, kalau pas, bisa jadi energi baru buat percepatan pembangunan Papua. Presiden Prabowo sendiri udah berulang kali bilang, pembangunan Papua harus adil dan bermartabat. Bukan hanya soal bikin jalan atau bandara, tapi juga soal bikin orang Papua merasa dihargai sebagai bagian penting dari bangsa ini. Itu pesan yang jelas, dan Gibran datang ke Merauke bawa misi itu. Jadi kunjungan 2 hari di Papua Selatan bukan sekedar agenda kerja, tapi langkah awal membuktikan bahwa janji itu nggak cuma jadi kalimat manis di pidato. Harapan besar juga muncul dari gaya kepemimpinan Gibran yang masih muda. Banyak orang percaya, dengan usianya yang belum setengah abad, Gibran punya energi lebih buat turun ke lapangan. Ia bisa lebih luas, lebih dekat ke generasi muda Papua, dan lebih cepat menangkap aspirasi baru. Papua yang mayoritas penduduknya anak muda tentu akan merasa relate kalau pemimpin mereka juga punya semangat yang sama. Di sisi lain, Papua sudah terlalu sering mendengar janji. Dari zaman ke zaman, rakyat di sana dijanjikan pembangunan, kesejahteraan, dan perhatian. Tapi seringkali, janji itu hanya singgah sebentar lalu hilang. Makanya, harapan kali ini berbeda. Mereka nggak lagi menuntut kata-kata manis, tapi butuh bukti nyata. Kalau Gibran bisa bawa bukti sekecil apapun, itu akan jadi titik balik yang bikin rakyat percaya lagi. Kehadiran Gibran juga bisa jadi simbol keberlanjutan. Papua butuh kepastian bahwa perhatian dari pusat bukan hanya sementara, tapi terus-menerus. Kalau dulu Jokowi sudah mulai membuka jalan, maka Prabowo Gibran harus memastikan jalan itu nggak mandek, bahkan harus diperluas. Dari situlah rakyat bisa melihat konsistensi bahwa negara serius membangun Papua dalam jangka panjang. Yang bikin harapan makin tinggi, Gibran bukan datang sendirian. Ia datang dengan membawa dukungan penuh dari presiden, kementerian, dan lembaga negara lain. Artinya, setiap catatan yang ia bawa pulang dari Papua punya bobot besar. Bukan cuma jadi laporan biasa, tapi bisa langsung ditindaklanjuti di Jakarta. Itu memberi sinyal ke rakyat, suara mereka nggak bakal hilang di perjalanan, tapi sampai ke meja presiden. Di era baru ini, harapan Papua juga meluas. Mereka nggak cuma minta jalan atau sekolah, tapi juga akses internet yang stabil, kesempatan kerja yang luas, dan harga barang yang lebih murah. Semua itu jadi tantangan buat Prabowo Gibran. Kalau bisa dijawab, maka Papua akan benar-benar merasa jadi bagian dari masa depan Indonesia yang modern dan sejahtera. Ada rasa optimis yang mulai tumbuh. Orang Papua tahu, perubahan besar nggak mungkin terjadi dalam semalam. Tapi mereka juga percaya, kalau pemimpin sering hadir dan konsisten, perubahan itu pasti terjadi. Harapan baru di era ini nggak melulu soal proyek raksasa, tapi soal hadirnya negara di tengah kehidupan mereka sehari-hari. Buat Gibran sendiri, ini momen krusial. Sebagai wapres baru, kunjungan ke Papua adalah panggung pembuktian. Kalau dia berhasil bikin rakyat Papua merasa diperhatikan, itu akan jadi catatan positif bukan cuma buat dirinya, tapi juga untuk pemerintahan Prabowo. Harapan yang awalnya ragu-ragu bisa berubah jadi keyakinan kuat kalau memang ada niat tulus dari pusat. Akhirnya, harapan baru di era Prabowo Gibran bukan sekedar soal politik atau ekonomi,
Lebih dalam dari itu, ini soal kepercayaan rakyat Papua kepada negaranya sendiri. Selama bertahun-tahun, mereka merasa jauh bahkan terpinggirkan. Kini, lewat langkah awal Gibran di Merauke, ada secercah cahaya baru bahwa Papua nggak pernah dilupakan dan masa depan cerah itu mungkin hadir kalau dibangun bersama-sama. Kalau bicara soal Papua, yang langsung terasa itu adalah keramahan orang-orangnya. Dari anak-anak kecil yang lari-larian sambil teriak menyapa, sampai mama-mama Papua yang setia berdiri di pinggir jalan sambil melambaikan tangan. Itu bukan sekedar sambutan, tapi bahasa hati mereka yang tulus. Dan Gibran bakal merasakan itu waktu kakinya menginjak Merauke, karena Papua sudah lama nunggu pemimpin yang benar-benar mau hadir. Buat orang Papua, kedatangan pemimpin pusat bukan hal sepele. Itu kayak sinyal bahwa mereka nggak ditinggalkan. Kehangatan sambutan itu lahir dari rasa rindu yang udah lama dipendam. Mereka pengen lihat dengan mata kepala sendiri, ada pejabat tinggi negara yang rela datang jauh-jauh, bukan cuma kirim pesan lewat layar kaca. Itu yang bikin penyambutan jadi lebih emosional. Di setiap daerah Papua, selalu ada tradisi unik buat menyambut tamu. Entah itu lewat tarian adat, nyanyian khas, atau sekedar ikat noken di bahu. Buat orang luar mungkin sederhana, tapi buat mereka itu lambang penghormatan setinggi-tingginya. Kalau Gibran disambut begitu, artinya Papua benar-benar membuka pintu hati. Dan itu bukan hal yang bisa dibeli, tapi didapat karena kepercayaan. Bayangkan wajah anak-anak Papua yang tersenyum sambil pegang bendera kecil merah putih. Senyum mereka bukan hanya manis, tapi penuh harapan. Mereka mungkin nggak paham detail politik atau program pemerintah, tapi mereka tahu satu hal. Kalau negara hadir berarti, masa depan mereka punya arah. Dan sambutan mereka jadi cara paling jujur buat bilang kami percaya. Kehangatan itu juga datang dari orang-orang yang sudah lama mengabdi di Papua. Guru, tenaga kesehatan, tokoh adat, semua ikut merasa punya tamu istimewa. Mereka ingin curhat, ingin cerita tentang susahnya menghadapi harga barang yang mahal, atau perjuangan panjang mendidik anak-anak di pelosok. Mereka menaruh harapan besar dan menyambut Gibran dengan segala kerendahan hati. Sambutan hangat ini bisa jadi momentum penting, karena biasanya kalau masyarakat sudah merasa dihargai, mereka akan balik kasih dukungan yang tulus. Papua itu tanah yang penuh rasa. Sekali hati mereka tersentuh, kesetiaan mereka nggak main-main. Dan itu modal penting buat Gibran membangun kepercayaan jangka panjang. Di balik senyum itu tentu ada juga cerita luka. Papua pernah merasa diabaikan, bahkan seringkali disalahpahami. Tapi justru disitulah hebatnya orang Papua. Mereka tetap mau menyambut dengan tangan terbuka. Itu bukan tanda lupa, tapi tanda mereka masih percaya bahwa ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan negara. Kalau penyambutan itu tulus, maka tugas pemimpin adalah merespon dengan ketulusan yang sama. Jangan sampai datang, disambut hangat, tapi pulang tanpa meninggalkan jejak apa-apa. Kehangatan Papua itu mahal dan harus dibayar dengan keseriusan. Karena kalau dikecewakan lagi, luka yang terbuka bisa makin dalam. Namun melihat pola yang ada, sambutan ini bisa jadi awal yang baik. Gibran punya kesempatan besar untuk menjawab senyum itu dengan tindakan nyata. Kehadiran beliau di Merauke bisa jadi simbol awal bahwa kehangatan rakyat gak cuma dibalas dengan basa-basi, tapi dengan komitmen panjang. Akhirnya, Papua menyambut dengan hangat bukan hanya karena mereka ramah, tapi karena mereka punya harapan. Harapan bahwa kedatangan kali ini bukan sekedar agenda kerja, melainkan permulaan dari perjalanan baru. Sebuah perjalanan yang bisa bikin mereka merasa lebih dekat dengan Indonesia, bukan hanya di peta, tapi juga di hati. Setiap kunjungan pemimpin selalu meninggalkan jejak. Entah itu hanya kenangan sekilas, atau benar-benar jadi perubahan nyata, waktu akan membuktikan. Tapi yang jelas, saat Gibran melangkahkan kaki ke Merauke, jejak pertama sudah tercetak, rasa dihargai. Orang Papua akhirnya bisa bilang, ada yang datang, ada yang peduli, dan itu aja udah berarti besar buat mereka. Jejak itu bukan cuma soal acara resmi atau pidato di panggung. Kadang, momen kecil seperti senyum tulus, salaman dengan anak-anak, atau obrolan singkat dengan mama-mama di pasar bisa lebih membekas. Karena bagi rakyat, yang mereka ingat bukan sekadar kalimat panjang, tapi rasa dekat yang ditinggalkan.
Dan kalau Gibran bisa menghadirkan itu, maka Papua akan menyimpannya lama. Papua punya ingatan yang kuat tentang siapa saja yang benar-benar pernah hadir. Jokowi dulu sering disebut karena kehadirannya nyata, turun langsung ke tanah Papua. Kini, jejak yang sama ditunggu dari Gibran. Apakah ia hanya lewat atau benar-benar meninggalkan cerita yang bisa diwariskan ke generasi berikutnya? Pertanyaan itu yang akan jadi ujian. Jejak juga bisa berbentuk harapan yang hidup kembali. Kalau selama ini banyak orang Papua mulai lelah percaya, maka kedatangan Gibran bisa jadi obatnya. Sekecil apapun tindakan nyata, entah itu program makan bergizi untuk anak sekolah atau perbaikan fasilitas umum, akan jadi bukti bahwa janji itu bisa diwujudkan. Dari situ, kepercayaan yang sempat pudar bisa pelan-pelan tumbuh lagi. Yang menarik, jejak ini nggak hanya untuk Papua, tapi juga untuk Gibran sendiri. Sebagai wakil presiden muda, Papua bisa jadi panggung pembelajaran yang penting. Ia akan lihat langsung kompleksitas, kesederhanaan, sekaligus ketulusan rakyat di timur Indonesia. Dari situ, wawasannya akan semakin matang, dan jejak Papua akan menempel dalam perjalanan politiknya. Buat masyarakat, yang paling mereka inginkan hanyalah kepastian bahwa setelah kunjungan ini ada tindak lanjut nyata. Mereka ingin lihat program benar-benar berjalan, bukan hanya berhenti di wacana. Kalau jejak itu terwujud, maka Papua akan merasa punya hubungan baru dengan negara, bukan lagi sekadar dilihat sesekali, tapi dirangkul setiap saat. Jejak yang baik juga akan mempengaruhi cara orang Papua melihat masa depan mereka. Dengan kehadiran negara yang konsisten, mereka bisa membayangkan generasi muda tumbuh lebih percaya diri, lebih siap bersaing, dan lebih bangga jadi bagian dari Indonesia. Itulah dampak besar yang gak selalu terlihat sekarang, tapi akan terasa dalam tahun-tahun ke depan. Namun kalau jejak itu hanya berupa janji tanpa aksi, tentu luka lama bisa terbuka lagi. Orang Papua sudah terlalu sering merasa diberi harapan palsu. Karena itu, kunjungan Gibran harus hati-hati menjaga keseimbangan. Jangan sampai meninggalkan rasa kecewa, tapi harus memastikan ada alasan kuat untuk tetap percaya. Di sisi lain, jejak ini juga akan menjadi tolok ukur pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau kunjungan perdana ke Papua memberi dampak positif, rakyat di seluruh Indonesia akan melihat keseriusan mereka membangun dari pinggiran. Tapi kalau tidak, citra yang terbentuk bisa sebaliknya. Jadi apa yang ditinggalkan di Papua punya gema nasional yang besar. Akhirnya, jejak yang akan ditinggalkan Gibran di Papua bukan sekadar langkah di tanah Merauke, tapi langkah di hati rakyatnya. Kalau langkah itu tulus, maka Papua akan menyambut dengan setia. Dan kalau langkah itu berlanjut, maka sejarah akan mencatat bahwa ada pemimpin muda yang datang bukan cuma hadir, tapi benar-benar ikut membangun harapan baru di ujung timur Indonesia.